Anggotanya siapa aja, Nak? Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Ayu Aulia Lestari, kemudian Sofia Reda Ofifa, Nurul Aini Ramadhani, Saskia Khaira Faisal, Nashwara Dia Rizal, Eva Isisan Zain, dan Fikra Sadi. Silakan disaksikan teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Insya Allah. Masya. Yang lain boleh duduk, Nak, biar nampak siapa audiensnya, siapa penyajinya. Kami akan membahas tentang jaringan saraf. Jadi apa sih jaringan saraf itu? Jaringan saraf itu adalah kelompok sel-sel yang mengorganisir dalam sistem saraf yang mengontrol pergerakan tubuh, mengirim dan membawa sinyal ke berbagai bagian tubuh dan mengendalikan fungsi tubuh. Jadi fungsi jaringan saraf ini antara lain untuk menerima rangsangan, memberi respon, mengolah rangsangan, dan memberi tanggapan terhadap dari fungsi-fungsi rangsangan tersebut. Jadi jaringan saraf ini terletak di menyebar ke seluruh bagian tubuh, tapi dia punya tempat utama yaitu di bagian otak dan bagian struktur tulang belakang. Jadi bagian saraf ini ada namanya sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ini memegang segala kendali atas kerja jaringan saraf hingga kepala sel saraf. Jadi yang tadi itu yaitu ada bagian otak sama sumsum tulang belakang. Jadi kan sumsum tulang belakang sama otak tuh dia lunak, jadi dia dilindungi sama tengkorak sama ruas-ruas tulang belakang. Sebenarnya banyak pembagiannya lagi di otak itu ada pembagiannya, tapi sekarang tuh kami menjelaskan secara umum saja. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terletak di luar otak dan di luar medula spinalis. Ada nama itu saraf kranial dan saraf spinal. Iya. Ada kranial, ada spinal, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Nashwa sudah menjelaskan sebagai bagian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai dendrit dan badan sel. Dendrit adalah serabut-serabut yang terdapat di suatu jaringan. Dan perbedaan dendrit sama badan sel itu, kalau badan sel itu terdapat organel-organel sel kayak mitokondria dan lainnya. Tapi kalau dendrit itu nggak ada. Terus dendrit itu sebagai penghantar dan penerima rangsangan. Jadi untuk penerima rangsangan pertama itu terjadi di dendrit dan baru dirangsangkan ke badan sel. Yeah. Terus dendrit akan bertemu dengan akson pada tempat yang berbentuk celah yang dinamakan dengan sinapsis, yang dimana pada sinapsis ini akan mengalami pertukaran informasi dengan sel neuron. Kalau badan sel sendiri, badan sel memiliki nukleus serta sitoplasma. Pada sitoplasma memiliki butir misi yang terdapat pada RNA di dalamnya. Butir misi tersebut mempunyai fungsi sebagai mensistensis protein. Badan sel cuma terletak pada saraf pusat. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya teori akan saya serahkan kepada Ayu. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayu. Penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Jadi di sini teman-teman semua kita membahas mengenai sel saraf. Sel saraf itu terdiri atas neuron dan neuroglia. Neuron itu yang bagian utamanya. Sedangkan neuroglia itu tuh berasal dari kata neuro dan glia. Glia itu artinya lab. Berarti neuroglia itu berfungsi tuh kayak melekatkan neuron-neuron tuh, sehingga dia menjadi sel saraf. Sehingga dia menjadi saraf. Kalau ini neuron aja, neuroglia itu ada di
Ya. Nah ini khusus untuk neuron ini. Bagian pertama. Ini yang bagian utama dari sel saraf. Yang tadi sudah jelas soal dulu. Yang bagian ini ada badan sel, di sini ada nukleus teman-teman semua. Itu tuh kan di dalam badan sel itu ada mitokondria, nukleus, dan organel-organel lain. Sehingga badan sel itu berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel saraf ini. Sebelumnya saya akan memberikan satu catatan kepada teman-teman semua. Sel saraf itu merupakan sel yang paling panjang dalam tubuh. Dia bersambung-sambung nanti. Sambungannya itu dinamakan sinaps nanti teman-teman. Jadi rangsang itu yang kan ini ada satu neuron teman-teman. Di sini nanti ada juga nanti satu neuron lagi. Persambungan antara dua neuron itu namanya sinaps teman-teman. Jadi makanya dia bisa menjadi sel terpanjang di dalam tubuh karena persambungannya tadi untuk menyampaikan rangsangan. Kan untuk menyampaikan satu rangsangan tidak mungkin hanya menggunakan satu neuron. Kemudian sel saraf itu 98% ada di sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan susun tulang belakang, dan 2%-nya ada di sistem saraf tepi. Yang kita bahas sekarang strukturnya teman-teman. Terus ada akson. Akson itu kan ini dendrit yang persamaan yang kecil dari badan sel tadi. Kalau akson itu persamaan yang besar ya teman-teman. Itu namanya akson. Di akson ini nanti ada namanya akson hilom atau bukit akson. Jadi rangsangan nanti kan ada dendrit teman-teman sampai ke badan sel. Terus di akson hilom itu kayak pusat-pusatnya itu. Apakah rangsangan itu bisa diteruskan ke bagian selanjutnya atau enggak? Jadi ada blok menentukan. Kalau rangsangan tersebut tidak cukup kuat, maka rangsangan itu tidak jadi diteruskan. Itu gunanya akson hilom. Kemudian pada akson, ini akson teman-teman, ada namanya selubung mielin. Tapi nggak semua bagian dari neuron itu punya selubung mielin. Biasanya neuron yang punya selubung mielin ini adalah neuron yang kita tuh supaya rangsangannya tuh cepat untuk diteruskan, makanya ada selubung mielinnya teman-teman. Misalnya pada rangka teman-teman, itu ada selubung mielinnya. Selubung mielin itu dibentuk dari sel Schwann. Sel Schwann namanya. Sel Schwann. Nah, di antara selubung mielin ini ada namanya nodus Ranvier. Nanti rangsangan ini kan dari akson hilom, dia loncat-loncat di nodus Ranvier. Iya loncat-loncat ya. Ya. Kalau loncat-loncat dia di sini, itu kayak bagian dari Listrik namanya. untuk mempercepatnya aja Ya, teman-teman. lompat listrik. Loncat-loncat dia di sini nanti. Baru sampai dia ke ujung nih, atau akson terminal. Di sini nanti dia sambung lagi dia sama sel saraf yang lain. Itu yang namanya sinaps. Sinaps. Caranya. Kalau lompat dia di sini. Cium. Begitulah kira-kira ya. Apalagi Nah, terus kita masuk ke neuroglia itu kan yang fungsinya itu mendukung kerja dari si neuron tadi. Dia itu terdapat baik pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Maupun pada sistem saraf tepi. Nah. Dengan jumlah mencapai setengah dari 5 neuron. Kan dia melekatkan dia pasti neuronnya lebih banyak. Fungsi dari neuroglia itu dia itu juga menyediakan nutrisi bagi sel saraf. Membentuk selubung mielin pada sel saraf, contohnya pada sel Schwann tadi. Kan sel Schwann yang membentuk selubung mielin. Itu tuh sel Schwann itu bagian dari neuroglia tadi. Kemudian mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. pengantaran sinyal. Pengantaran sinyal sistem saraf. Nah, neuroglia tuh kan tadi yang bilang ada yang sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Yeah. Jadi neuroglia tuh ada yang di sistem saraf pusat, ada yang di sistem saraf tepi. Kalau yang di sistem saraf pusat ada namanya, ada 4 macam, yaitu mikroglia, oligodendrosit, astrosit, dan sel ependil. Nanti apa?
dia tuh bereaksi sebagai fagosit. Fagosit tuh misalnya ada zat asing yang masuk ke dalam suatu sistem, fagositnya memakannya nanti. Kalau itu tuh bukan bagian dari sistem itu namanya fagosit. Jadi mikroglia itu berfungsi juga sebagai fagosit. Kemudian ada oligodendrosit, sel yang fungsinya sama dengan sel Schwann, yaitu berperan membentuk sel bumielin bagi sistem saraf pusat. Jadi kalau sel Schwann tadi membentuk sel bumielin pada sistem saraf tepi, yang oligodendrosit itu membentuk sel bumielin pada sistem saraf pusat. Terus satu lagi ada catatannya, kalau neuron itu dia tidak bisa meregenerasi, sedangkan neuroglia itu bisa dia meregenerasi. Bisa regenerasi ya. Terus ada astrosit, adalah neuroglia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Fungsinya itu untuk memperbaiki cedera otak, berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Sinyal yang diteruskan dalam neuron itu namanya tuh neurotransmitter. Terus menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lain, seperti fungsi umumnya tadi. Terus ada yang terakhir di sistem saraf pusat ada namanya sel ependid. Di dalamnya tuh adalah sel bersilia yang melapisi bagian dalam rongga yang berisi cairan Cerebrospinal. Cairan cerebrospinal tuh itu tuh yang dialirkan di seluruh ventrikel otak. Selain itu, sel epidem juga berfungsi melapisi dan melindungi medula spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Ini di otak, teman-teman. Kan kita bahas tadi sistem saraf pusat. Masih ingat dengan istilah cerebrum dan cerebellum? Apa itu cerebrum? Otak besar. Cerebellum? Otak kecil. Berarti ini di mana nih? Ini ada di otak. Nah, sama ya, cerebral, cerebro itu di otak ya. Nah, terus yang kedua yang kita bahas ada neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi, terdiri dari sel Schwann yang tadi ada di gambar neuron kita tadi. anatomi saraf ya. Jadi sel Schwann, jadi berarti dapat kita simpulkan teman-teman, gambar neuron yang kita lihat tadi itu ada sistem saraf tepi. Karena di sana tuh sel bumielin dibentuk oleh sel Schwann. Kecuali nanti kalau di gambar tuh yang sel bumielin dibentuk oleh oligodendrosit. Jadi gitu cara dipilih. And Dia then fungsinya untuk membentuk sel bumielin sel saraf. Sekian yang dapat saya jelaskan. Ayo kembalikan kepada moderator itu aja sendiri. Selanjutnya, lanjut. penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari neuron yang akan dijelaskan oleh Stefia yaitu Ada 1 uno, uni gitu ya. Kalau 2 bi, itu P-nya tinggal tuh ya. Itu bipolar ya. bipolar. P itu ya. Oh. Garisnya. Kemudian multi ya. Itu ya. Oke, silakan siapa yang menjelaskan? Stevia ya. Macam-macam neuron berdasarkan percabangannya. Neuron berdasarkan percabangan itu dibagi 3. Yang pertama adalah neuron unipolar. Neuron unipolarnya adalah neuron yang badan selnya yang bercabang 1. Kalau misalnya dendrit aja, aksel aja gitu. Contohnya neuron pada hewan tingkat rendah. Kemudian neuron bipolar. Neuron bipolar itu neuron yang badan selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari dua ujung badan sel. Contohnya neuron pada retina mata, pada hidung, pada telinga. Kemudian neuron multipolar. Neuron multipolar ini neuron yang pada selnya memiliki banyak dendrit dan 1 akson. Dendrit merupakan cabang yang pendek-pendek, sedangkan akson merupakan cabang yang panjang. Contohnya neuron motorik yang keluar dari subsun tulang belakang. Kemudian selain berdasarkan percabangannya, neuron juga terbagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron sensorik atau neuron afaret. Neuron sensorik itu
merupakan neuron yang berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf. Neuron sensorik memiliki dendrit yang panjang dan akson yang pendek. Neuron sensorik itu disebut juga dengan neuron indera. Neuron motorik atau neuron referen adalah neuron yang berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke otot. Neuron motorik memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Neuron motorik disebut juga neuron penggerak. Kemudian yang terakhir adalah neuron konektor atau penghubung, interneuron. interneuron. Adalah neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron Sensoris ke neuron motoris. Neuron konektor banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak. Neuron konektor merupakan neuron multipolar dengan dendrit yang pendek, tapi jumlahnya banyak, serta akson yang panjang atau pendek. Ujung dendrit dan dari saraf yang satu berhubungan dengan akson dari saraf yang lainnya membentuk sinapsis. Sekian dapat saya sampaikan, kita sudah mendapat. Oke. Terima kasih, kita ucapkan pada sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zain. Oke, jika ada media sebaiknya langsung di TV ya, atau langsung dijelaskan di depan ya. Nah, ini Zain punya bahan baru nih kayaknya. Oke, perhatian semuanya. Oke. Jadi ini saya akan membahas sebuah penyakit gangguan saraf. Pertama lihat dulu videonya ya. Oke. Harap disimak, perhatikan untuk kelompok lain audiens. Jadi bisa dilihat saat dia menunjukkan matanya yang sebelah sini, yang sebelah sini itu nggak berkedip. Woi, kau bisa? Sengaja nak tuh ya? Saat dia senyum, yang ada cuma yang sebelah sini aja yang bisa senyum, yang sebelah sini nggak bisa senyum. Jadi penyakit itu namanya Ramsay-Hunt syndrome yang disebabkan sama dengan virus dari cacar air. Jadi saat kita kecil kita kena cacar air, virusnya itu nggak benar-benar mati, tapi masih hidup di dalam tubuh kita. Jadi saat cacar air yang di dalam tubuh kita masih ada tadi tiba-tiba menyerang bagian saraf telinga kita, maka adanya kelumpuhan di bagian sebelah kiri. Ini siapa yang pernah kena cacar air waktu kecil? Hampir semua pernah ya. Nah, lanjut. Jadi gejalanya itu dia ada sama kayak Bals apa gitu nama penyakit, sama dia juga kelumpuhan setengah, dia cuma setengah, soalnya dia di sini ada kan pusat dari saraf di muka itu ada yang di kanan dan di kiri. Dia cuma kenakan satu saraf doang, jadi bisa misalnya sini kedip, sininya nggak bisa kedip. Jadi tapi tambahannya itu ada ruam merah di telinga. Ruam merah. Jadi itu bisa didiagnosis dengan konsul ke dokter dan juga untuk pengobatannya itu menggunakan fisioterapi. Fisioterapi. Sama nggak dengan Bell palsy? Bell palsy. Bell palsy itu kayaknya setengah itu kan bisa. Iya. Cuman dia Bell palsy cuman itu tambahan dari Ramsay-Hunt syndrome itu ada ruam merah di. Iya, bagus. Ya. That's right. Jadi itu penyebabnya sama gejalanya. Mungkin sekian dari saya. Jadi ternyata ada ya gangguan seperti itu ya. Bahkan ada yang bilang mati sebelah, kayak gitu ya. Stroke sama nggak dengan ini nanti ya? Silakan. Ini. Pembahasan selanjutnya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Zain. Pembahasan selanjutnya akan kami serahkan kepada Fikran. What's the next presenter? Tentang ketindihan sama stroke. Wah, ya ini dia. Ternyata dibahas juga stroke ya. Oke, bagus. Jadi ketindihan itu kan kebanyakan orang kayak ada yang berhalusinasi sesuatu atau nggak bisa gerak badan. Jadi itu penjelasan ilmiahnya itu otaknya itu sudah bekerja, bagian atas itu sudah bekerja, sedangkan yang bagian bawahnya itu belum menerima rangsangan dari akson atau sinapsnya itu terganggu. Jadi sementara otaknya bekerja, badan-badan lainnya itu nggak menerima sinyal, jadi nggak bergerak. Jadi karena itu orang banyak dibilangnya itu ketindihan. Ketindihan. Kalau stroke itu sama kayak tadi, cuman stroke itu masalahnya itu karena gangguan suplai darah. Suplai darah ya. Jadi kalau ketindihan itu kan nggak permanen kan.
Kalau stroke itu ada yang permanen, ada yang nggak permanen. Stroke itu hampir bisa di semua tubuh kan. Jadi cara pengobatan stroke itu kalau yang ringannya cuma makan obat-obatan seperti obat anti platelet sama anti koagulan. Kalau yang sudah stroke berat itu kayaknya dikonsultasikan sama dokter. Ada stroke ringan ya, ada stroke ringan, gejala stroke ringan gitu ya, ada stroke berat juga. Terus? Jadi kalau udah stroke berat itu biasanya orang itu nanti terapi sama rehabilitasi atau nggak berhenti bekerja gitu. Memang harus istirahat ya kalau sudah. Oke. Ada nggak pemicu stroke nih selain apa? Selain nanti kita bahas ya. Stroke itu apakah memang perasaan, batin atau memang respon dari apa? Sarafnya gimana? Ya, sehingga ada yang mengatakan itu nanti pemikiran gitu ya. Ada yang apa namanya kalau kepikiran itu apa namanya? Stres, nah gitu ya, stres dia. Kemudian ada yang lagi mungkin tekanan batin itu banyak masalah sehingga batinnya gangguan jiwa sehingga dia putih tidak namnyo gitu kan. Nah, apakah itu juga bisa kita bahas? Oke, silakan kembalikan ke moderator. Pikiran. Pembahasan selanjutnya teman-teman akan dijelaskan oleh Sofia Faisal yang juga menjadi pembahasan terakhir kita. Masya Allah. Tazkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari sistem jaringan saraf. Iya. Itu salah satunya ada di teknologi lip sync terbaru. Jadi kan di film kartun dan animasi itu kan tokohnya bukan manusia asli gitu, tokohnya itu dibuat gitu, digambar. Jadi untuk menampilkan kesan pas orang nontonnya tuh kayak emang berbicara gitu, emang tokoh animasinya itu berbicara, yang apa namanya tuh tokoh animasinya tuh berbicara kayak seperti emang tokohnya tuh hidup gitu. Jadi ada percobaan atau penelitian dari tampilkan di situ nak biar nampak teman-teman ya. Penelitian siapa, kemudian teknologi terinspirasi tadi dalam dunia industri perfilman ya, industri animasi ya. Ya. Coba dihubungkan biar teman-temannya bisa melihat nama ahlinya atau penemunya, kemudian ke teknologinya gitu ya. Apa produk yang terinspirasi dari neuron tisu ini ya? Jadi ada percobaan atau penelitian dari Will Motley, dari Adobe Research dan Lee Aneja dari Universitas di India. Mereka itu melakukan apa namanya itu penelitian, tapi kayak percobaan itu agar apa ya, kayak mereka memanfaatkan LSTM atau Long Short Term Memory, di mana itu ada 3 gerbang, input gate, output gate, sama forget gate. 3 gerbang itu memiliki manfaat untuk menyimpan data dan memperbarui data informasi dari yang sebelumnya. Jadi dengan memanfaatkan LSTM itu, Will Motley dan Lee Aneja itu membuat lip sync dengan yang tadi kan LSTM itu berfungsi untuk menyimpan dan memperbarui data itu. Jadi si aktor yang menghasilkan suara itu diaudiokan lalu masuk ke jaringan LSTM itu, nanti akan divisualisasikan ke si tokoh animasinya. Ya, jadi dengan memanfaatkan LSTM itu, tokoh animasi itu kayak seolah-olah
dia yang berbicara langsung gitu. Jadi si tokoh penyuara, si aktornya tuh bersuara jika menyajikan suaranya, lalu masuk ke jaringan LSTM, lalu jaringan LSTM itu akan mengolah, lalu memperbaruinya dan menyajikannya ke si tokoh animasi. Jadi kayak sekarang tokoh animasi ini yang berbicara langsung gitu. Lalu selain dari teknologi lip sync, ada juga teknologi yang memanfaatkan jaringan sistem saraf tiruan. Itu di Microsoft. Sebagaimana yang kita tahu, Microsoft itu berfungsi untuk mengolah, untuk menyimpan dan mengolah data. Itu juga memanfaatkan jaringan LSTM. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya bisa diletakkan dulu semuanya karena ini sesi apa ya, penutupan. Nah ya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai jaringan saraf. Maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk kelompok